Injil yang baru saja kita dengarkan menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menjelaskan perumpamaan tentang penabur kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa penabur itu adalah Allah sendiri yang dengan setia terus menaburkan sabdanya, entah itu melalui gereja, orang tua, para guru, sahabat, dan melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya adalah benih yang ditaburkan adalah sabda Allah. Sabda Allah yang memiliki kuasa untuk mengubah hati dan kehidupan manusia. Namun kita melihat bahwa hasilnya akan tergantung pada keadaan hati setiap orang yang menerima sabda itu. Tanah di pinggir jalan melambangkan hati yang tertutup karena kesombongan, prasangka, atau ketidakpedulian. Sementara tanah yang berbatu-batu dikatakan tadi ini menggambarkan mereka yang menerima sabda itu dengan gembira, tetapi mereka mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, terutama penganiayaan karena sabda yang telah mereka terima. Tanah yang dipenuhi semak duri melambangkan hati yang dikuasai oleh kekhawatiran, keserakahan, dan keinginan untuk kenikmatan dunia. Sehingga dalam situasi seperti itu, sabda itu tidak bertumbuh. Dan yang terakhir, tanah yang baik. Ini adalah hati yang terbuka. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan orang-orang yang bersedia untuk dibentuk oleh sabda Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang seperti ini entah dalam kitab suci, misalnya Zakheus atau Santo Agustinus yang terbuka terhadap sabda Tuhan, atau Santo Fransiskus dari Assisi. Mereka adalah contoh bahwa siapapun dapat berubah ketika ada keberanian untuk memberi ruang, memberi tempat di dalam hati mereka, di mana sabda Allah bisa bekerja dan mengubah. Maka permenungan kita pagi ini, pertanyaan yang terpenting adalah, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Tuhan masih berbicara kepada kita, karena setiap saat Tuhan berbicara kepada kita, entah melalui sabda yang kita dengar atau melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang penting kita tanyakan sekarang adalah, tanah seperti apakah hati saya? Bagaimana saya menerima sabda itu dan bagaimana saya memperlakukannya? Tuhan tidak pernah berhenti menaburkan benih sabdanya. Yang menentukan buahnya adalah kesediaan kita untuk mendengarkan, kesediaan kita untuk merenungkan, dan juga keterbukaan hati untuk melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat agar hati kita menjadi tanah yang subur, yang dengan setia menghidupi sabda Tuhan setiap hari. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kita agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang menjadi tanda kehadiran Allah. Kita tahu bahwa Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah itu, yakni kasih, sukacita, damai, kesabaran, dan kebaikan dalam hidup kita. Ketika buah-buah roh ini nampak dalam hati kita, hati yang terbuka menerima sabda, maka kita akan menjadi berkat yang berlimpah bagi dunia. Amin.